Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang sholat fardu atau sholat wajib. Sholat fardu atau sholat wajib itu kita laksanakan dalam sehari semalam, yang mana telah kita ketahui ada 5 waktu. Yang pertama zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, di sini yang pertama yaitu sholat fardu adalah niat. Baik, yang pertama niat sholat zuhur. Kalau kita menjadi imam, maka niat sholatnya bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati imama lillahi ta'ala. Nah, sebaliknya ketika kita sholat menjadi makmum, maka niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Begitu juga kalau kita niat sholat sendiri. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu kalau kita melaksanakan sholatnya sendiri. Begitu juga dengan sholat-sholat yang lain. Saya akan mencontohkan niat sholat asar, maghrib, isya, dan subuh dengan mengerjakannya sendiri. Untuk sholat asar, usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian sholat maghrib, usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, di sini ada perbedaan antara zuhur asar. Menggunakan arba'ah sedangkan maghrib salasa, karena zuhur asar itu 4 rakaat, maka arba'ah, sedangkan maghrib 3 rakaat, maka menjadi salasa rakaatin. Nah, kemudian sholat isya itu sama dengan zuhur dan asar ya, 4 rakaat. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, sholat subuh, usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, di sini pun ada perbedaan. Ketika sholat subuh menggunakannya rakaat karena cuma dua rakaat. Kemudian kita lanjutkan setelah niat sholat, maka kita melaksanakan takbiratul ikhram, mengangkat kedua tangan dengan mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu dilanjutkan dengan suratul Fatihah, kemudian membaca surah yang kita hafal, surah-surah. Kemudian setelah itu ruku, kemudian habis ruku, i'tidal, tumaknina, kemudian sujud, tumaknina. Apa sih tumaknina itu? Nah, tumaknina itu artinya diam sejenak. Kemudian setelah sujud pertama, duduk iftiras. Duduk iftiras itu adalah duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud kembali sampai menyelesaikan rakaatnya. Kalau duhur, asar, dan isya 4 rakaat. Zuhur, asar, isya, dan juga maghrib itu ada tahiyat awal, beda dengan subuh. Kenapa? Karena tahiyat awal itu kita laksanakan itu di rakaat kedua. Seperti apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, cukup sampai situ. Baru kita berdiri kembali melanjutkan rakaat yang selanjutnya. Berbeda dengan sholat subuh. Kalau sholat subuh tidak ada tahiyatul awal. Kenapa? Karena hanya 2 rakaat, maka langsung tahiyat akhir. Nah, kemudian kita biasanya ketika melaksanakan sholat, kita lupa melaksanakan doa kunut, lupa membaca doa kunut. Nah, atau kita terlupakan tahiyat awal. Nah, ketika kita lupa dalam sholat, maka kita mengakhiri sebelum salam, kita melaksanakan yang namanya sujud syahwi. Sujud syahwi itu kita lupa kalau, oh iya, tadi saya lupa belum melaksanakan doa kunut, atau oh iya tahiyat awalnya terlewatkan, maka kita diperbolehkan menggantinya itu dengan sujud syahwi. Jadi nggak harus mengulang. Memang alangkah baiknya kita ulang sholatnya, tapi diperbolehkan dengan melaksanakan sujud syahwi. Tadi ketika kita terlupa tentang sholat, entah itu rakaat atau tahiyat dan juga doa kunut, maka kita diperbolehkan dengan sujud syahwi, dengan seperti biasa kita sujud dengan membaca subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali, kemudian kita duduk iftiros, kemudian sujud kembali membaca doanya subhana man la yanamu wa la yashu. Baru setelah itu bangun dan dilanjutkan salam. Itu sedikit tentang sujud syahwi. Nah, baik. Selanjutnya itu ada yang namanya sujud tilawah. Apa sih sujud tilawah itu? Sujud tilawah adalah sujud yang disebabkan ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah. Contoh, kita sedang sholat, kemudian sang imam membaca surah sajadah. Nah, maka ketika itu kita langsung sujud, melihat imam sujud, kita langsung sujud tanpa ruku. Nah, itu namanya sujud tilawah. Sujud ketika kita mendengar potongan ayat dalam surah As-Sajadah. Di situ biasanya di Al-Quran itu ada kayak gambar sajadahnya. Di situ ada cirinya ya. Nah, kemudian kita maka diharuskan ketika mendengar potongan ayat surah As-Sajadah tersebut, kita melaksanakan sujud tilawah. Nah, bagaimana bacaan sujud tilawah tersebut? Maka bacanya yaitu bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ketika sedang melaksanakan sholat, maka kita diharuskan sujud dulu 1 kali, setelah itu bangkit, kembali meneruskan bacaan ayat yang selanjutnya, itu tentang sujud tilawah. Kemudian ada juga sujud syukur. Sujud syukur ini yaitu sujud rasa kita berterima kasih kepada Allah ketika kita mendapatkan sesuatu. Jadi rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh, kita terhindar dari mara bahaya atau kita mendapatkan hadiah yang luar biasa, kita melaksanakan sujud syukur. Sujud syukur itu bebas ya, maksudnya kita enggak pas lagi sholat. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu, maka kita langsung menghadap kiblat, kemudian kita sujud dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus sholihin. Itu ada juga yang lebih panjangnya ya. Biasanya saya pakai yang pendeknya saja. Itu tentang sujud syukur. Nah, sujud syukur ini kita
yang tidak sedang dalam keadaan sholat. Beda dengan tadi sujud sahwi itu ketika kita sedang sholat. Kemudian juga sujud tilawah ketika kita mendengar imam membaca surah as-sajadah dalam sholatnya. Nah kalau sujud syukur ini walaupun kita sedang tidak dalam keadaan sholat, kemudian saya mendapatkan hadiah atau apapun itu, atau kita terhindar dari mara bahaya dengan rasa syukur yang luar biasa, berterima kasih kepada Allah, maka kita melaksanakan sujud syukur ya. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimus sholihat. Nah, itu doanya. Itulah mungkin sedikit penjelasan tentang sholat fardu. Dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.